Jadi, ada perusahaan baru nih, muncul beberapa tahun lalu. Mereka langsung bikin heboh, bukan dengan ikut-ikutan tren, tapi justru dengan mencoba melakukan hal yang nothing berbeda. Dan beneran, nama perusahaannya Nothing. Kalau kamu bosan sama desain HP yang itu-itu aja, kamu harus kenal brand satu ini. Nothing. Yap, nama brandnya memang Nothing, tapi mereka bukan brand sembarangan. Justru mereka bikin gebrakan besar di industri smartphone. Misi mereka berani bikin teknologi jadi seru lagi, menghubungkan manusia dan teknologi dengan lebih mudah, dan menciptakan produk yang intuitif dan terintegrasi. Produk pertama mereka, Nothing Phone 2, langsung mencuri perhatian. Bukan karena spesifikasinya yang paling tinggi, tapi karena pengalaman unik yang ditawarkan, desain yang bikin orang nengok dua kali, dan antarmuka yang lebih canggih. Ini bukan cuma HP, tapi juga statement. Sejak itu, mereka terus berkembang dan memperluas jajaran produknya. Perkembangan mereka menarik untuk diikuti, apalagi di pasar yang banyak orang bilang udah gitu-gitu aja. Hari ini, kita bahas tuntas perjalanan Nothing. Kita lihat evolusi HP Nothing, dari Phone 1 yang menarik, penerusnya yang lebih premium, Phone 2, dan versi yang lebih terjangkau, Phone 2A. Tentunya, kita juga bahas prediksi untuk Phone. Yuk, kita bahas evolusi Nothing Phone, dari seri 1 sampai 3. Ini six major thing. Yuk kita mulai. Oke, kita kembali ke Juli 2022. Dunia teknologi lagi ramai. Dan salah satu yang bikin ramai adalah Carl Pei, salah satu pendiri OnePlus. Setelah keluar dari OnePlus, banyak yang penasaran dia mau ngapain. Lalu muncullah Nothing dan Nothing Phone 1. Ini bukan sekadar HP Android biasa. Ini sebuah pernyataan, tantangan untuk desain smartphone yang gitu-gitu aja. Hal pertama yang bikin semua orang tertarik, termasuk saya, adalah desainnya. Unik banget. Panel belakang transparan bukan cuma gimmick. Ini pilihan berani untuk memamerkan komponen internal, atau setidaknya penutupnya yang tertata rapi. HP ini jadi terkesan canggih dan beda dari yang lain. Bikin orang penasaran, HP apaan tuh? Di pasar yang rame, ini prestasi besar. Lalu ada Glyph Interface. Ini fitur yang paling keren. Lampu LED di belakang HP bukan cuma hiasan. Lampu ini interaktif. Kamu bisa atur pola lampu untuk kontak tertentu. Jadi tahu siapa yang nelpon tanpa lihat layar. Lampunya juga nyala untuk notifikasi, nunjukin progres pengisian daya, dan bisa jadi lampu tambahan untuk kamera. Cara baru untuk interaksi dengan notifikasi, lebih praktis. Untuk performa, Nothing Phone 1 nggak berusaha saingan sama HP flagship. Pakai Snapdragon 778G Plus, chipset kelas menengah atas. Ini langkah cerdas. Nothing bisa fokus ke desain dan pengalaman pengguna tanpa bikin harganya mahal. HP ini lancar untuk kegiatan sehari-hari, media sosial, dan main game standar. Layarnya OLED 6,55 inci dengan refresh rate 120 Hz. Scrolling lancar, warna cerah, dan sudut pandang luas sesuai harapan untuk HP di kelasnya, dan plus untuk nonton dan pakai sehari-hari. Bezelnya simetris, detail kecil tapi penting, bikin tampilannya rapi. Kelihatan detailnya diperhatikan banget. Untuk kamera, Nothing pakai dua kamera belakang, masing-masing 50 megapiksel, satu wide dan satu ultra wide. Maju ke 2023, Nothing siap dengan produk keduanya, Nothing Phone. Setelah Phone 1 sukses, ekspektasi jadi tinggi. Apakah mereka tetap pakai desain uniknya? Apakah performanya ditingkatkan? Jawabannya, singkatnya, iya. Phone 2 terasa seperti evolusi langsung, menyempurnakan yang sudah bagus dari model pertama dan meningkatkan performanya. Desainnya tetap khas Nothing. Masih ada panel belakang transparan, estetika unik yang membedakannya. Tapi, terasa lebih matang, lebih halus. Garisnya lebih lembut, terasa lebih premium saat dipegang, mungkin karena perubahan material atau konstruksinya. Jelas Nothing mendengarkan masukan dan menyempurnakan desain fisiknya tanpa menghilangkan identitas phone. Glyph Interface, ciri khas Nothing Phone, juga ditingkatkan. Bukan cuma tambah lampu atau pola baru, tapi fungsinya dan kustomisasinya. Di Phone 2, kamu bisa atur pola glyph untuk aplikasi tertentu, jadi kontrol notifikasi visual lebih detail. Kamu bisa langsung tahu notifikasi dari aplikasi mana tanpa buka HP. Selain notifikasi aplikasi, Nothing memperluas fungsi glyph. Glyph bisa jadi progress bar untuk timer atau nunjukin perkiraan waktu kedatangan ojek online. Sentuhan kecil, tapi bermanfaat dan nunjukin kalau Nothing mikirin gimana lampu ini bisa lebih dari sekadar sistem notifikasi. Bagian belakang HP jadi sumber informasi yang berguna.
Bab 3 Inovasi Terjangkau Nothing Phone 2a, HP pintar kelas menengah. Lalu, awal 2024, Nothing ngasih kejutan dengan Nothing Phone 2a. Setelah Phone 1 dan Phone 2 yang premium, 2a menandakan strategi untuk pasar yang berbeda, kelas menengah. Ini bukan cuma bikin HP murah, ini tentang menghadirkan pengalaman inti Nothing, desain unik dan fitur canggih, dengan harga lebih terjangkau. Desain Phone 2a tetap khas Nothing, tapi dengan karakter sendiri. Masih ada estetika transparan, tapi modul kameranya didesain ulang, sekarang di tengah dan mirip mata. Ini bikin tampilannya unik dibanding saudaranya dan HP lain di kelasnya. Desainnya playful, tapi tetap canggih, dan masih khas Nothing. Yang penting glyph interface masih ada di Phone 2i, meski lebih sederhana dibanding Phone 2. Ada 3 strip LED di sekitar modul kamera. Mungkin nggak punya semua lampu atau kustomisasi seperti model mahal, tapi fungsi inti glyph tetap ada, notifikasi visual, status pengisian daya, dan ciri khas Nothing. Ini bukti kalau glyph bukan cuma fitur premium, tapi bagian dari identitas Nothing. Phone 2a, pakai chipset MediaTek Dimensity 2200 Pro. Pilihan menarik, dikembangkan khusus bareng MediaTek untuk optimalkan performa dan efisiensi. Untuk pemakaian sehari-hari, chip ini oke banget. Lancar untuk kegiatan sehari-hari, media sosial, streaming, dan main game. Ini bukti kalau chipset kelas menengah udah canggih, dan optimasi software Nothing juga berperan besar. Salah satu fitur unggulan Phone 2a, apalagi untuk HP kelas menengah, adalah daya tahan baterainya. Bab 4, Masa Depan. Apa yang mungkin dibawa Nothing Phone 2? Sekarang kita ke masa depan, atau setidaknya, bab selanjutnya yang ditunggu-tunggu, Nothing Phone. Belum ada info resmi, tapi rumornya udah ramai. Berdasarkan perkembangan Nothing dan rumor di industri, kita bisa prediksi apa yang mungkin ada, dengan perkiraan peluncuran sekitar pertengahan 2025, mengikuti pola rilis sebelumnya. Satu hal yang hampir pasti adalah desain transparan akan berlanjut. Ini udah jadi identitas Nothing, susah dibayangkan mereka ganti. Tapi, mungkin ada penyempurnaan, mungkin material baru, tekstur berbeda, atau tata letak internal yang lebih rumit terlihat dari panel belakang. Nothing selalu tentang inovasi desain, jadi desain statis bukan mereka banget. Glyph interface juga berpotensi berkembang. Setiap iterasi, Nothing bikin lebih fungsional dan terintegrasi. Untuk Phone 3, kita mungkin lihat sistem glyph yang lebih canggih. Mungkin lebih banyak zona kontrol, efek cahaya yang lebih terang dan beragam, atau integrasi lebih dalam dengan aplikasi pihak ketiga. Tujuannya mungkin bikin glyph jadi bagian penting dari pengalaman pengguna. Nggak cuma notifikasi, tapi juga tampilan informasi sekitar, atau elemen interaktif. Performa pasti jadi fokus utama. Phone 2 pakai chip Snapdragon kelas flagship, jadi wajar kalau Phone 3 pakai prosesor Snapdragon high-end terbaru saat pengembangannya. Ini memastikan Phone 3 tetap kompetitif di pasar premium, menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan terbaik untuk gaming, AI, dan aplikasi berat. Penutup, melampaui cahaya, visi abadi Nothing. Dari Phone 1 ke Phone 2, dan sekarang, 2a, jelas kalau perusahaan ini bukan cuma sekedar hype, bukan cuma desain keren. Dari Phone 1 sampai 2a, Nothing buktiin kalau mereka bukan cuma gimmick. Mereka punya visi bikin smartphone yang beda, berani, dan gak ngebosenin. Mereka konsisten menantang norma desain dan interaksi smartphone, dan berhasil membangun komunitas setia dalam waktu singkat. Dimulai dengan desain transparan yang berani dan glyph interface yang unik di Phone 1. Berkembang jadi pengalaman yang lebih halus dan bertenaga di 2, dan versi terjangkau tapi tetap unik di Phone 2a. Setiap langkah terasa terarah, membangun visi untuk bikin teknologi jadi seru dan intuitif lagi. Pendekatan yang menyegarkan di industri yang kadang terasa monoton. Ekspektasi untuk produk selanjutnya, khususnya Nothing Phone 3, sangat tinggi. Apakah mereka terus berinovasi dalam desain, integrasi AI yang lebih canggih, atau meningkatkan pengalaman software unik mereka? Satu hal yang pasti, Nothing akan melakukannya dengan cara mereka sendiri. Kalau kamu tim bosan sama HP yang tampilannya gitu-gitu aja, mungkin udah saatnya coba yang Nothing. Mereka udah buktiin kalau mereka nggak takut ambil risiko, dan itu yang bikin mereka salah satu brand paling menarik saat ini. Tulis di komentar, kamu paling suka Nothing Phone seri berapa? Pengen tahu pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.